Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita pada pertemuan ketujuh untuk mata kuliah praktikum akuntansi lanjutan, di mana hari ini kita akan melanjutkan kasus ketiga. Untuk kasus ketiga kita, itu kemarin sudah sebagian sudah kita bahas ketika offline ya. Untuk kasus ketiga kita masih mempelajari atau membahas mengenai kasus tentang PT Perkasa. Di sini akan Ibu jelaskan kembali ya atau mengingatkan kembali bahwa untuk kasus ketiga ini kita membeli saham PT Planelindo dengan mengeluarkan 1 juta lembar saham dengan nominal per lembar sahamnya Rp1.000 dan nilai pasar per lembar sahamnya pada tanggal penutupan berakhir itu sebesar 6.700 ya. Nah, untuk kasusnya sendiri bisa kalian lihat di buku kasus kita yang Salemba 4 ya, edisi pertama. Yang apa bagian ke-1 edisi kedua ya. Di sini ada di halaman 7 ada laporan posisi keuangannya, ada aset, liabilitas dan ekuitas. Berikut juga ada juga informasi tambahannya. Nah, kemarin kita sudah menyelesaikan tugasnya, yaitu tugas pertama dan tugas kedua. Di mana tugas pertama ini adalah tuliskan langkah-langkah proses konsolidasi sesuai dengan PSAK 65 tahun 2014 tentang laporan keuangan konsolidasi. Itu sudah kita bahas pada pertemuan offline. Dan yang kedua, buatlah jurnal akuisisi yang diperlukan. Itu juga sudah kita bahas pada saat kita offline. Nah, kalian bisa tetap perhatikan apa buku kasusnya yang berwarna ini ya, yang berwarna ini yang warna coklat. Dan kita akan meneruskan kasus ketiga ini dan kita akan melanjutkan pada buku kertas kerjanya yang berwarna hijau. Silakan dibuka di halaman untuk kasus ketiga sendiri. Kemarin nomor 1 dan kedua sudah kita kerjakan di halaman 18 dan halaman 19. Lanjut kita ke kertas kerja konsolidasi. Namun sebelumnya akan Ibu bacakan terlebih dahulu apa sih tugas kita untuk selanjutnya ya untuk kasus ketiga ini. Jadi yang ketiga ini tugasnya adalah buatlah jurnal eliminasi. Udah ya. Oh, kita sudah menyelesaikan yang ketiga juga ya. Yang pertama buatlah jurnal akuisisi yang diperlukan. Yang ketiga adalah buatlah katanya jurnal eliminasi konsolidasi yang diperlukan. Nah, tapi nanti akan Ibu tampilkan kembali ya jurnal eliminasi yang sudah kita buat di apa namanya waktu di offline kemarin. Nah, berarti kita lanjut ke apa namanya tugas keempat, yaitu tugas keempat di sini katanya isilah kertas kerja yang telah tersedia. Nah, kertas kerja yang telah tersedia itu sudah ada di buku kertas kerja kita yang berwarna hijau di halaman 20 sama 21. Nah, silakan kalian buka ini ya di buku ini, dibuka yang berwarna hijau di halaman 20 dan 21. Namun Ibu akan tampilkan kembali terlebih dahulu jurnal eliminasi konsolidasi yang sudah kita buat di waktu offline kemarin. Oke, baiklah. Nah, ini dia ya. Nah, ini adalah jurnal daripada jurnal eliminasi konsolidasi yang sudah kita kerjakan di pertemuan sebelumnya. Nah, di sini ada yang pertama ini tentang apa namanya? Ini ya. Ini udah kita kerjakan di halaman 19 ya. Di sini ada tanggal 2 bulan 1 2015 ini menyatakan bahwa nilai buku ya, nilai buku daripada eh, PT Planelindo ya. Ini ada terkait dengan investasi kepada PT Planelindo, saham biasa, agio saham biasa dan saldo laba pada investasi PT Planelindo.
di 6.050.000.000. Nah, kemarin sudah kita bahas mengenai apa namanya, kalau saham biasa, agius saham biasa dan saldo laba kita dapatkan dari laporan posisi keuangan PT Flanelindo ya, bagian liabilitas dan ekuitas. Sedangkan investasi PT Flanelindo ini kita dapatkan dari ini nak ya, kemarin sudah kita bahas di sini ya, nilai buku PT Flanelindo. Ini bisa kita dapatkan dengan cara seperti ini ya. Misalnya total aset kita kurangi dengan hutang-hutang. Di sini total asetnya adalah sekitar 7.500.000.000 ya, dikurangi hutang usaha ya, utang usaha, dan 600-nya adalah utang lain-lain. Kalau kita kurangkan total aset dikurangi dengan hutang-hutang, maka dapatnya adalah 6.050.000.000. Atau bisa juga dengan cara tadi ya, nilai bukunya, eh, nilai buku PT Flanelindo dari saham biasa, agios saham biasa, sama saldo labanya berapa, seperti itu ya. Ini. Jadi di totalnya sama aja, yaitu 6.050.000.000 untuk di kreditnya. Nah, berikutnya ini apa, jurnal untuk perhitungan selisih yang sudah kita kerjakan juga pada saat offline kemarin. Selisih persediaan 100 juta, eh, selisih tanah itu dapat 300 juta, dan mesin dan bangunan itu 250 juta. Pada investasi di PT Planelindo yaitu 650 juta. Jadi excess value reclassification entry ya. Nah, di sini kita dapatkan dari perhitungan selisih yang diatribusikan ke selisih persediaan tanah, mesin, dan bangunan yang sudah kita kerjakan pada perhitungan di awal. Nah, ya kalau kalian lihat lagi di sini. Nah, di sini ya selisih antara nilai wajar dan nilai buku dari PT Planelindo ini sendiri. Nah, karena memang sisa daripada perhitungan antara harga jual dan harga beli dan apa, nilai nilai bersih, nilai buku daripada PT Planelindo itu hanya 650 juta, sehingga persediaan dapat diatribusikan ke persediaan tanah dan mesin dan bangunan, sedangkan goodwill-nya nggak ada karena memang udah cukup di tiga hal ini aja. Dan memang ditambahan informasi tambahan pun memang dia cuma diatribusikan menjadi tiga selisih ini saja. Nah, ini adalah jurnal eliminasi konsolidasi untuk PT Flanelindo ya, yang sudah kita kerjakan sebenarnya pada saat offline kemarin. Nah, sekarang kita lanjut ke kertas kerja konsolidasi. Ini adalah pertanyaan yang keempat. Nah, di sini kalau kita lihat ya, kalian bisa mengerjakan ini di halaman ke-20 dan 21. Di sana sudah ada kolom-kolomnya, sehingga kalian bisa sesuaikan saja. Nah, kalau untuk yang ini, nak ya, apa namanya? Oh, ini belum, ini di sini ada sebagian yang di berbeda ya, akan ibu eh, sesuaikan dengan yang kita kemarin ya. Di sini kan kalau di sini dia nggak ada piutang ya. Kemarin itu dia kasnya jadinya 1.400.000 ya. Sedangkan PT Flanelindo-nya dia jadinya 1.400.000 juga. Utang usahanya nggak ada ya.
sama 2000 sama 8 sama bentar. Saya baik kita samakan dulu ya. Investasi saham PT Planelindonya 667 ya. Satu delapan 700 700 yang itu 83 375. Apa yang ini berubah jadi? Sorry, sorry. Oh, 600 ya ini. Ini 600 ya. Nah, kita cek lagi apakah yang ini sama 149 12 4 setengah 500. Oke, 8 setengah 600 2000 1250 280 sama 7 setengah. Oke, sama ya. Nah, sekarang, nah jadi nak ya, konsepnya untuk kertas kerja konsolidasi, kita harus memindahkan dulu laporan posisi keuangan yang sudah ada untuk nilai buku dari PT Flanelindo dan PT Perkasanya sendiri. Jadi di bagian ini kita masukkan yang PT Perkasa dan bagian ini kita masukkan PT Flanelindo. Nah, sekarang untuk jurnal eliminasi ya, jurnal eliminasi. Nah, kita masukkan jurnal eliminasi yang sudah kita buat yang ini. Jadi kita tinggal masukkan saja pada kolom-kolom yang sudah ada. Jadi misalnya seperti selisih tanah di debit kita masukkan di debit ini ya. Ini di debit ya tanahnya. Terus persediaan maaf ya persediaan 100 tanah 300 terus mesin dan bangunan di sini 250. Nah, lalu di sini, sorry di sini nggak ada goodwill nak ya. Ini salah ya. Kita hapus saja goodwillnya. Delete aja biar nggak bingung ya. Sell out. Oke. Ini nggak ada goodwill ya dia ya. Nah, di sini berarti 650. Coba, coba. Nah, gitu ya. 650. Sedangkan kreditnya 650 dan di sini ada bagian investasi saham PT Planelindonya 6 miliar 50 juta yaitu ini kan aja 6 miliar 50 juta gitu. Nah, di sini kita lihat ya karena di sini apa namanya debit otomatis apa namanya satu tinggal ditambah semua ya 9 tambah 9 ditambah satu gitu ya ini 2000 di 2 juta ditambah 1.200.000 ditambah 300 kalau yang ini 78 ditambah dengan 4.500.000 ya sama ditambah 250 jadinya 10 10 juta 750.
Nah, sedangkan untuk bagian yang ini ya, ini itu adalah penjumlahan dari yang ini nak ya. Nah, ini kan ditaruhnya di kredit pada investasi saham Planelindo gitu ya. Nah, lalu untuk bagian jurnal eliminasi yang ini kita pindahkan juga di bagian yang ini. Karena ini juga di debit, otomatis kan memang mengurangi ya. Kalau di sini berarti mengurangi. Jadi 3 juta ditambah 5 juta dikurangi 2 juta jadinya 3 juta. 8.350 ditambah 1.250 dikurangi 1.250 jadinya 8.350. Terus saldo laba 3.750 ditambah 2.800 dikurangi dengan 2.800 jadinya 3.750. Jadi ini kembali lagi dia. Jadi sekarang konsolidasiannya seperti ini. Ini adalah kertas kerja konsolidasinya. Berarti kasnya adalah 2.800.000, persediaannya 1.900.000, mesin dan bangunannya adalah 3.500.000, terus tanahnya 3.500.000, mesin dan bangunannya 10.750.000 ya. Investasi sahamnya ini ya di apa? Di 6 apa ini kita kurangi dulu ya. 650 ya sama 6.050.000.000. Jadinya di sini totalnya adalah ini ya. Ini 18.950 ya. Nah, sekarang ini untuk liabilitas sekarang sudah menjadi liabilitas dan ekuitas 2.650.000.000, utang usahanya jadi 1.200.000.000, utang lain-lainnya jadi 3 miliar, eh, saham biasa, saham bi, oh bukan ya, ini utang usahanya 2.650.000.000, utang lain-lain 1.200.000.000, saham biasanya 3 miliar jadinya. Agio saham biasanya 8.350.000.000, saldo labanya menjadi 3.750.000.000. Dan sekarang jumlah liabilitas dan ekuitasnya adalah 18.950.000.000. Ini sama debit kreditnya. Sekarang kita sebenarnya laporan konsolidasinya tinggal kita pindahkan yang bagian kertas kerjanya aja nak ya. Nah ini ya. Kasnya tadi 1.4 ya. Di utang usahanya dia nggak ada ya. Di Kita dilihat aja ya piutang usahanya di sini ya. Bikin aja ya. Piutang usaha persediaannya jadi 19 betul. Terus tanahnya jadinya 3,5 dan mesin dan bangunnya 10 juta dan goodwillnya nggak ada ya. Goodwillnya nggak ada. Kita tambahkan. Ya. Sekarang utang usahanya oke, ininya 1.200.000 ya. Nah, sedangkan yang lain sama. Nah, ini silakan. Ini sebenarnya pemindahan aja dari kertas kerja yang ini, nak ya. Nah, silakan di sini kalian sesuaikan dan kalian kerjakan di halaman 22.
Ini adalah laporan konsolidasi yang bentuk laporan, sedangkan yang ini adalah masih dalam bentuk kertas kerja. Nah, kalian kerjakan yang ini, silakan di halaman 20 dan 21. Dilanjut setelahnya kerjakan laporan posisi keuangan konsolidasi per 2 Januari 2015 itu ini di halaman 22. Oke ya. Oke, hari ini kita sudah selesai mengerjakan kasus ketiga untuk eh, praktikum akuntansi lanjutan. Untuk pertemuan berikutnya, kemungkinan kita akan membahas kasus keempat ya. Dan jangan lupa kalian kerjakan ini di buku kertas kerja yang berwarna hijau dengan rapi ya, karena nanti akan dikumpul ya. Dan Ibu pamit sampai di sini. Ibu ucapkan terima kasih atas partisipasinya. Ibu tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi pada pertemuan berikutnya. Sampai jumpa.